Pada tahun 1912, sebuah perusahaan biskuit asal Amerika Serikat bernama Nabisco, National Biscuit Company, meluncurkan produk baru, biskuit sandwich dengan krim manis di tengahnya. Produk ini diberi nama Oreo Biscuit. Saat itu, masyarakat Amerika sudah mengenal biskuit isi krim, tapi Oreo tampil dengan bentuk bulat, rasa coklat yang khas, dan krim putih lembut yang membuatnya berbeda dari pesaing. Desain emboss di permukaan biskuit juga unik, memberi kesan elegan sekaligus ikonik. Nama Oreo sendiri tidak pernah dijelaskan secara resmi oleh Nabisco, tapi ada banyak teori. Dari kata or dalam bahasa Prancis yang berarti emas, melambangkan kualitas. Dari kombinasi huruf re dalam kata krim yang dibungkus huruf o. Atau sekadar nama pendek yang mudah diingat dan menyenangkan diucapkan. Seiring berjalannya waktu, Oreo semakin populer. Slogan yang muncul di tahun 1950-an, twist, lick, dung, putar, jilat, celup, membuat cara makan Oreo jadi pengalaman tersendiri. Anak-anak hingga orang dewasa merasa punya ritual khas saat menikmati Oreo dengan segelas susu. Pada tahun 1974, Oreo meluncurkan versi modernnya dengan nama Oreo Chocolate Sandwich Cookie, dan sejak itu menjadi merek global. Nabisco kemudian diakuisisi oleh perusahaan besar hingga akhirnya kini Oreo dimiliki oleh Mondelez International. Oreo tidak hanya bertahan dengan rasa klasik, tapi juga berinovasi dengan berbagai varian, Oreo Double Stuffed, Golden Oreo, bahkan rasa musiman seperti mint, strawberry, hingga rasa unik yang hanya ada di negara tertentu. Di Indonesia, Oreo hadir dengan kreasi seperti Oreo Soft Cake dan Oreo Wafer. Kini, Oreo menjadi biskuit paling laris di dunia, dijual di lebih dari 100 negara. Lebih dari sekadar makanan ringan, Oreo telah menjadi bagian dari budaya populer, sering muncul dalam iklan kreatif, film, bahkan resep makanan modern. Mau aku lanjutkan ceritanya tentang perjalanan Oreo di Indonesia dan inovasi-inovasi uniknya? Anda bilang, lanjut. ChatGPT bilang, baik, mari kita lanjutkan cerita Oreo hingga ke Indonesia dan inovasi uniknya. Oreo masuk ke pasar Indonesia pada tahun 1990-an melalui PT Nabisco Indonesia, sebelum akhirnya menjadi bagian dari Mondelez International. Kehadirannya langsung mencuri perhatian, karena konsep biskuit sandwich dengan krim di tengah masih terbilang baru di pasar lokal. Dengan strategi pemasaran yang cerdas, Oreo di Indonesia cepat populer. Iklan-iklannya selalu menampilkan kebahagiaan keluarga, anak-anak, dan cara makan Oreo yang khas, diputar, dijilat, lalu dicelup ke susu. Slogan global, twist, lick, dung, diterjemahkan ke dalam nuansa lokal, sehingga Oreo tidak hanya dianggap produk luar negeri, tapi juga bagian dari kebersamaan keluarga Indonesia. Seiring waktu, Oreo tidak berhenti berinovasi. Di Indonesia, mereka meluncurkan produk-produk baru yang disesuaikan dengan kebiasaan konsumen lokal, seperti Oreo Soft Cake, bolu lembut dengan isian krim Oreo. Oreo Wafer, perpaduan wafer renyah dengan krim Oreo. Varian rasa lokal seperti Oreo coklat susu, dan beberapa edisi khusus musiman. Selain inovasi rasa, Oreo juga aktif membuat kampanye kreatif. Misalnya, iklan bertema Ramadan yang menekankan kebersamaan keluarga saat berbuka puasa, atau kolaborasi dengan brand lain untuk menciptakan produk unik, seperti es krim, minuman, hingga topping makanan cepat saji. Secara global, Oreo juga dikenal sering berkolaborasi dengan berbagai industri. Dari rasa unik seperti Oreo Green Tea di Jepang, Oreo Durian di Tiongkok, hingga Oreo Red Velvet di Amerika. Bahkan, Oreo pernah merilis edisi terbatas untuk merayakan momen tertentu, seperti ulang tahun atau perayaan budaya. Kini, lebih dari 100 miliar Oreo telah diproduksi setiap tahun di seluruh dunia. Dengan rasa klasik yang tak lekang oleh waktu dan inovasi yang terus berkembang, Oreo bukan hanya sekadar biskuit, melainkan ikon camilan global yang selalu berhasil menghadirkan momen kebersamaan.